Halo semuanya, balik lagi di Kementoks. Kementok. Seperti minggu-minggu pada umumnya nih, Maggie, kita kembali lagi di podcast Kementoks. Ya kan, tadi kemarin kita sudah ada Azarmas, sudah ada PSDM, ada Ekraf, ada apa lagi, banyak lah pokoknya. Ya udah 4 ya kalau nggak salah ya. Dan kita mungkin lagi ada di episode kelima saat ini. Nah, seperti nggak kalah keren ya, di pertemuan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial juga. Betul. Boleh ada Mas Mbak yang ganteng dan cantik ini. Mungkin bisa Ya, diperkenalkan. perkenalan dulu dari Masnya, Mas Mbak. silakan. Oke. Halo, kenalin namaku Muhammad Ala, dipanggilnya Ala. Di sini aku sebagai Menteri Asrat BMKM UGM 2021. Top. Halo, nama aku Adelia dari EVA 2019. Di sini jadi bawahannya Ala. Apa itu bawahan maksudnya? Aduh, wamen. Oh iya. Wamen. Gimana kalau katamu Maggie? Bodyguard. Wah, bener sih, itu kalau misal di upacara itu selalu ada di samping pembina upacara dia. Iya, bawa. Kalau di Instagram namanya ajudan pribadi. Wah, itu tahu tuh komennya. Siap. Oke. Oke. Langsung aja lah ya. Ke Kementerian Astra. Mungkin kenalan dulu sih. Kenalan dulu mungkin. Asrat itu Astra apa seperti sih? apa? Asrat itu seperti apa? Mungkin itu pertanyaan yang cukup rumit. Saya juga nggak tahu asrat itu seperti apa, tapi stigmanya itu asrat adalah kerjanya tuh nulis, mengkaji suatu isu, nulis dan lain-lain. Ya identik lah dengan namanya kajian. Tapi menurutku bukan cuma apa ya namanya. Stigma itu mungkin akan terpatahkan apabila mereka yang stigma itu tahu di dalamnya asrat itu kayak apa, di balik kajian itu kayak apa, dinamikanya kayak apa. Sebenarnya inti dari pengerjaan asrat ada di balik kajiannya itu, di balik pengerjaannya suatu kajian, dinamikanya bagaimana, cara berpikirnya bagaimana, mengonsep suatu isu biar jadi kajian yang menarik atau yang benar-benar komprehensif itu kayak gimana. Sebenarnya inti asratnya di situ sebenarnya, bukan di kajiannya menurut saya. Oh, berarti mengawal banyak-banyak isu ya berarti. Iya. Kepanjangan dari apa sih Mas? Asrat itu? Asrat itu analisis isu strategis. Karena ada di serat. Anisrat. Astrat isunya dihilangin. Ya bisa sih sebenarnya, cuma bisa. ya mungkin periode Bisa. berikutnya. Oh iya. Siap periode selanjutnya ya Maggie. Nah, coba Maggie, tadi kamu ada pertanyaan apa nih Maggie? Nah, tadi kan Anstrat itu kan analisis isu strategi, dan pasti banyak isu-isu dong yang akhir-akhir ini udah bermunculan gitu. Nah, dari Anstrat itu sendiri udah mengawal isu apa aja sih masalah coba? Nah mungkin kalau dari Astrat sendiri kan dari konsepnya Mas Farhan itu kan ada yang pengawalan 2 bulan yang kayak ini dikawal satu BEM, Kementerian satu BEM. Jadi kayak ada isu strategis nih, misalnya yang baru dikawal nih, baru selesai dikawal nih isu piungan, tentang TPAS piungan. Tapi kalau misalnya isu-isu yang kita anggapnya itu pengawalan jangka pendek yang tiap keluar output ya udah selesai habis itu. Nah, itu ada namanya isu insidental, kayak misalnya FPI kemarin. Terus ada UKT yang itu rilis di awal-awal kabinet. Terus yang ketiga itu ada Myanmar, kudeta Myanmar sama militer itu. Terus apalagi ada ya? Kemarin juga ini kita ada isu kampus itu tentang UKT, terus abis itu ada piungan yang baru hype nih sekarang, sama kemarin juga awal-awal kabinet itu kita sempat ngerilis tentang FPI juga. Oh, berarti emang ada yang isu-isu yang fenomena gitu yang langsung terkini dan wah ini harus dikaji untuk bisa memberikan informasi ke masyarakat. Benar. Kocak banget. Nah, kan tadi kan ngawal-ngawal isu nih ya. Nah, itu kan berarti bikin kajian juga kan ya pasti. Iya. Nah, itu tuh gimana sih step-step dalam pembuatan kajiannya itu? Dengar-dengar nih katanya menyinggung banyak materi, ada ekonomi, ada politik, ada hukum, bisa jelasin tuh gimana tuh? Oke. Kalau misalnya step kajian ya, mungkin di kajian Astra tuh aku masih memegang prinsip 3P. Yang pertama itu pengobservasian, yang kedua itu penelitian, yang ketiga adalah
pengkajian. Pengkajian. Goalsnya di pengkajiannya itu. Setelah kita observasi, yaitu bisa kita wawancara orang atau kita cari data di media atau apa, itu kita lanjut ke penelitian. Itu kita meng-cross check yang kita cari itu benar itu nggak sih. Kita cari dua sisi. Kita cari yang kalau kita cari yang narasinya pro, ya udah kita di penelitian kita cari yang kontra. Kita cari yang datanya apa. Kalau saya emang jawabannya pro, ya udah kita cari datanya, kita cari sumber pendukungnya. Lalu di endingnya kita goals di pengkajian, di konsep ilmiahnya kayak gitu. Tapi selama Anstrat berjalan ini mungkin kita bagi rata sih semuanya. Kayak misalnya tiap isu kita kita bagi ke dirjen masing-masing, ke dirjenan masing-masing yang yang fokusnya di isu tersebut. Kayak misalnya dirjen politik itu ngurusin masalah Jokowi, Ahok, apa itu urusnya dirjen politik. Kalau misalnya ya gitu loh, kayak ada misalnya itu tuh jatahnya ke dirjennya masing-masing per isu, jadi per skop isu itu udah dikawal sama dirjen masing-masing. Dalam hal pembuatan kajian mungkin dirjennya itu punya staff. Staffnya itulah yang kemudian ditarik untuk menggodok isi dari isunya tersebut untuk dijadikan kajian. Ini ngomongin soal pekerjaan ya kan, berarti secara sistematis Anstrat itu ada banyak kedirjenan dan staff yang saling membantu untuk mendapatkan output ini gitu. Mungkin dari Mbak Adel boleh dijelaskan nih Mbak, di Anstrat itu ada kedirjenan apa aja sih sebenarnya, dan membahas apa aja gitu setiap kedirjenan? Kalau di Anstrat itu di bawahnya Mas Afik yang Women Eksternal itu ada 3 kedirjenan. Yang pertama itu isu nasional, itu membahas kayak skop-skop isu dalam lingkup nasional, kayak misalnya tuh RKUHP, terus kayak Omnibus Law, pokoknya isu-isu yang nge-hype yang banyak belakangan ini. Terus habis itu isu regional. Kalau isu regional kayak isunya tuh di tingkat daerah gitu aja, kayak kemarin sekarang kita ngawal tentang TPS Piungan. Terus yang ketiga itu ada Dirjen Isu Kampus. Nah, isu kampus itu kayak mengawal tentang isu-isu di tingkat kampus, biasanya kayak advokasi mahasiswaan, terus UKT gitu. Jadi ada regional, ada internasional, sama ada isu kampus. Top banget nih berarti. Parah sih itu. Gimana Megi selanjutnya? Kalau kan ini udah mulai ganti periode dari sebelumnya nih ya. Dan kita kan juga sekarang tiba-tiba dapat bencana pandemi nih. Menurut Mbak Adel dulu deh, kira-kira tuh berdampak nggak sih proker-proker yang sebelumnya itu bisa dijalankan dengan offline, itu tuh kalau waktu online keadaan pandemi gini kan masih online kan ya Mbak? Apakah bakal terdampak banget sistem kerjanya mungkin gitu Mbak? Sebenarnya aku baru gabung BMKM Anstrat itu kan waktu corona kemarin kan, dan itu kayak emang udah bener-bener kita cuma meet Google sama Gdocs doang kan kita kayak kerjasamanya. Menurutku nggak terlalu berdampak ya kalau dalam secara pengerjaan kajiannya itu. Soalnya kayak sekarang juga kita tiap mau bikin kajian gitu, kita pasti kan ada komunikasi, kita meet dulu, terus kita ada eskalasi isu, kita membahas, dan kita pun finalisasi juga secara online gitu. Kalau menurutku nggak terlalu ini sih, kecuali kalau misalnya kita ada mau kerja sama pihak luar atau kita pengen menemukan data di lapangan, itu kan harus banget ada yang kita melakukan kegiatan secara offline gitu. Berarti nggak begitu terdampak banget ya? Nggak terlalu sih. Ya berarti udah ada penyesuaian gitu ya, penyesuaian. Udah mulai menulis secara online gitu dan kerjasama secara online. Dan emang kayaknya mereka kan juga mulai geraknya kan juga dari sosial media ya kan. Setiap isu-isu itu kan dikaji terus nanti di-share di sosial media gitu kan ya, di BMKM-nya itu kan. Ya jadi ini lebih kayak work from home aja sih. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, dari kajian yang udah dikeluarkan nih, nah itu kan pasti banyak karena di-share di sosial media gitu ya. Kan di-share di sosial media itu kan pasti udah banyak pro dan kontra dari berbagai sudut pandang masyarakat nih. Nah, kira-kira itu apa aja sih yang dapat dari itu gitu loh? Maksudnya ada komentar apa? Iya, komentar apa gitu kan. Pro dan kontranya seperti apa nih? Komentar negatifnya banyak banget tuh. Nah, masalah bisa cerita lah. Masalah boleh dicerita lah. Kalau tentang komentar negatif ya aku nangkepnya itu
itu kayak bentuk kepedulian mereka atas kajian kita. Dia peduli terhadap kita. Kita nggak nyuruh, tapi dia seakan-akan dia tahu kelemahan kita di mana. Jadi tanpa perlu kita suruh, tanpa perlu kita bimbing atau apa, dia udah otomatis untuk mengkritik dari kajian kita. Ya walaupun isinya ya kata-kata kasar ataupun hinaan, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Tapi kamu tiap kritik itu kalau misalnya cuma menghujat doang, ya udah itu loss lah. Aku nggak gagas kamu mau ngomongin apa, mau hina kayak gimana. Tapi kalau misalnya kamu menghina tapi kamu punya data, punya bukti kajianmu sendiri, punya tandingan lah kajiannya, udah monggo kita diskusi, kita buka selebar-lebarnya ruang buat buat kita omongin perkara kamu nggak setuju sama kajianku dan aku tanya kenapa nggak setuju, kita bisa diskusi di situ dan kamu bawa kajian nih, jadi apple to apple lah, kamu biar pas lah. Kalau misalnya kamu ngeritik tapi kamu nggak bawa apa-apa, kamu cuma menghina, cuma bawa argumen kosong, itu ya udah ngomong kosong lah, kamu ngomong kayak gitu, aku nggak peduli kayak gitu. Jadi kritika itu perlu, tambah lagi kalau kritikan tentang kajian kita yang dia juga bawa kajian juga, itu sangat-sangat perlu. Tapi lumayan kan Mas, nambahin engagement. Nah, ada komen. Bener gitu banget, kan? nambahin. Biasanya gimana Mas? Katanya ada gerder kalau di grup BMKM, waduh sepi ini kan. Ini dengan adanya ini sangat membantu gitu ya Mas. Sangat meramaikan lah. Iya betul banget. Langsung komen langsung banyak, like-nya banyak. Langsung 80, cepet banget. itu unik juga sih, karena kan beberapa kan sosial media terutama Instagram itu kan fiturnya kan cuma ada love sama komen nih. Nah, kan buzzer itu kan dia nge-hate tapi secara tidak langsung mereka juga nge-like gitu. Karena jadi kayak enggak kayak apa sih namanya, kontradiktif gitu. Ini kayak lagu ini, benci untuk mencinta. Ya, mulai lagi dah ini. Biasa. Oke. Mungkin menurutku unik aja sih para yang di luar sana atau bisa disebut buzzer. Nah, karena buzzer mungkin menurut Mas Ala dulu deh. Gimana sih pandangan Mas Ala tentang buzzer itu? Fenomena buzzer ini. Fenomena buzzer. Iya. Fenomena buzzer mungkin nggak terlepas dari media sosial ya. Iya. Kita pandemi, kita gerak itu biar semua orang tahu itu dari sosial media. Sedangkan buzzer itu pertama kali keluar juga dari sosial media. Jadi kan ya udah emang habitatnya mereka di sana. Kita nggak bisa nyalahin kenapa ada buzzer, kenapa dia menyerang kita dan lain-lain. Ya udah itu kayak udah jadi spesies lah. Punya spesies ada bidangnya sendiri gitu. Karena kita nggak menutup kemungkinan buat dia mau nyerang kita bisa menganggap dia predator dari kita, dia bisa makan kita. Tinggal kita mau gimana, kita mau dimakan dia atau tidak. Kalau misalnya kita bisa nyerang balik atau kita nggak gagas mereka, dan dia juga nggak bakal doyan kita, dia udah komentar yang jelek-jelek kayak misalnya hinaan gini kajianmu sampah dan lain-lain. Kalau misalnya kita balas dia dengan balasan yang sama, ngeliat kajianmu mana gini, dia bakal seneng karena dia dapat mangsa. Kalau misalnya kita nggak peduli sama dia, ya udah dia ngerasa aduh komentarku nggak digagas atau apa, berarti kan dia gagal dapat mangsa. Jadi mungkin itulah kalau misalnya buzzer itu mungkin kita nggak bisa mengingkari dengan adanya buzzer di sosial media, tapi kita bisa mengakali mereka dengan cara untuk mau tidak untuk kita lawan atau kita diam itu juga bentuk perlawanan sebenarnya. Jadi ya nggak digagas, kasihan dia. Gimana tuh Maggie? Wah, memang sih. Kayaknya emang kalau misal buzzer nggak dibalas tuh, kayaknya emang bakal kicep nggak sih? Kayak ya udah gitu, kayak udah ngetik banyak ternyata klik. Aduh, nggak dapat. Udah diem lagi. Iya kan? Jadi kayak aduh gagal. Ya, tapi kita coba lagi deh. Gitu. Waduh. Bisa coba lagi, astaga. Bekerja soalnya dia, bekerja. Coba-coba gitu ya. Aku tetap cari coba-coba. Kamu pengen coba-coba. Wah, tapi nggak untuk itu sih. Aku mendukung semuanya. Kamu mendukung semua isu-isu yang dikawal oleh Ansrat yang keluar di BMKM. Wah, ini buzzer juga ini. Buzzer Ansrat ini langsung.
Pikirnya langsung udah. Oke, udah siap Maggie. Buzzer positif ya. Oke, tapi kita selain ngomongin tentang buzzer yang mungkin ada apa sih di Instagram ini ya, spesifiknya Instagram, pernah nggak sih Mas? Apa ngalamin ada cerita nih, katanya pernah ada cerita-cerita tentang bukan buzzer sih sebenarnya, tapi kemudian bisa terkena apa sih pengalaman pribadi yang apa sih ya kayak diserang secara personal betul. Nah, langsung mendirect gitu. Ada nggak sih? Katanya pernah ada cerita. Mas Ala pernah diajak COD-an tuh. Oh iya. Gimana tuh? COD apa tuh Mas? COD MacBook. Aduh, COD apa tuh? Jangan buka kartu di sini. Nanti promote, nanti aku sekalian promote IG ku nanti. Nah, Aduh. Jualan Jadi apa? Gimana? Itu sebenarnya udah apa ya namanya? Kalau urusan buzzer sampai nyerang personal itu udah kayak warisan dari tahun lalu. Tahun lalu itu zamannya Mas Mail itu udah pernah sampai WA-nya di hack sama orang yang hampir di hack, tapi udah diserang secara personal, udah kayak ditanya-tanyain gini-gini sama stranger lah, nggak tahu dia siapa, tiba-tiba nanyain kajianmu gini-gini, suruh naik down ada dan lain. Itu sebenarnya udah terjadi dari tahun lalu. Tapi tahun sebelumnya aku nggak tahu juga sih, tahun sebelum Mail maksudnya itu aku nggak tahu itu emang udah warisan peradaban atau apa, itu nggak tahu. Tapi kalau yang zamanku ini karena kita baru jalan hampir kurang lebih 3 bulan lah, kurang 3 bulan. Itu udah pernah masuk ada, satu. Gimana tuh Mas? Buzzer yang nyerang personal ya. Spill dikit nih. Kalau nyerang personal tuh baru satu sih. Pasca kita rilis kajian tentang FPI. Itu ya aku ngerasa kajian kita emang terlalu apa ya? Terlalu netral lah. Kita apa ya, kalau bisa dikatain takut ya monggo. Karena kita netral di situ. Supaya nggak menambah gelombang amarah baru gitu. Karena itu kajian udah lama, udah tenggelam dan lain-lain. Kita baru rilis bulan Februari, sedangkan animo masyarakat tentang tentang FPI itu udah mulai turun bulan Februari. Dan kita baru rilis di situ. Makanya kalau misalnya kita pakai kajian yang pro atau kontra, itu bakalan kita dapat serangan habis-habisan. Karena di masyarakat udah di kota-kotain jadi dua, benar-benar jadi dua, pro pembubaran atau kontra bubaran, udah teriak banget ini itu. Terus ya udah habis pasca rilis FP itu mungkin ada yang nggak suka atau gimana, nge-WA aku nih, posisi di mana bos, atau lo gimana ya, lokasimu di mana sekarang, gituin aku. Wah, sama orang yang agak kenal dan lain-lain, tak kira ini yang mau beli barangku. Waduh. COD gitu kan. Pikiranku kayak gitu, kayak aduh, kayaknya dari Tokped ngechat nih gini-gini, ngechat ke WA atau gimana. Aku langsung keinget si FPI-nya itu, rilis kajian FPI-nya itu. Itu habis itu ya udah. Ternyata nggak cuma satu, makanya itu kalau misalnya satu, aku malah yang takut. Satu kan indikasi itu bisa macam-macam idenya, bisa pembeli, bisa itu juga. Kalau misalnya banyak kan udah jelas nih bakal nyerang personalku nih gara-gara kayak gini. Gitu. Kan banyak tuh yang nyerang 4 atau 6 gitu ya. Waduh, jangan nih masalah. Itu nyerang ke WA. Utang lagi dijajan, utang lo dibayar ke teman sebenarnya bisa juga sih. Gitu. Ngajak nongkrong juga bisa. Ngajak nongkrong juga bisa. Enggak. Oh iya, kayak tadi ada. Ayo di gas, ayo Mas. Si jakal langsung gitu kan. Samsi ya. Untung nggak pakai foto temenku, untung itunya go. Aman, masih aman. Gitu. Nah, karena kan tadi dengan resiko Anstrat yang seperti itu nih, aku mau coba tanya Mbak Adel. Kira-kira dengan berdinamika di Anstrat itu gimana sih yang dirasain Mbak Adel gitu selama masuk ke Anstrat? Iya. Senang, sedih. Selama masuk ke Anstrat ya itu antara senang, pusing terus. Waduh. Tapi senangnya tetap di pertama kan? Iya, senangnya tetap di pertama. Pusingnya tuh tambahan gitu loh. Jadi kayak di Anstrat. Tapi banyak ya. Banyak. Kalau di Anstrat tuh kayak kita tuh emang benar-benar bisa membuka pengetahuan kita terhadap hal yang baru, gimana cara kita memandang suatu isu gitu loh. Apalagi kan dalam kita mengkaji suatu isu itu tuh nggak mentok misalnya secara hukum doang atau politik atau ekonomi, tapi gimana kita mengkaji suatu isu itu berdasarkan politik, ekonomi dan hukum dalam satu yang bersamaan, dalam satu waktu yang bersamaan kan. Terus kayak teman-teman juga banyak kan dari yang saintek itu, walaupun latar belakang mereka bukan secara sosial, tapi mereka berhasil mengkaji isu itu secara sudut pandang sosial gitu loh. Jadi kayak kita bisa saling belajar satu sama lain gitu.
Berarti jadi kayak tempat belajar baru ya berarti Iya. di Anstrat itu ya. Nah kalau yang itu tuh kan tadi sempet juga ngomongin kembali lagi ke isu-isu ya. Kira-kira gimana nih kabar konten-konten yang kontra pemerintah nih? Apakah masih diserang atau gimana, atau sudah di take down atau gimana nih keadaannya? Iya, ini isu-isu yang kemarin ini mungkin ada biungan gitu. Kabarnya ya itu lah ya, itu tadi kayak semakin banyak yang nge-like, semakin banyak yang komen, kayak engagementnya tuh makin Makin naik naik, aja gitu. terus Jadi makin kayak naik. kita memandang buzzer tuh nggak selalu kerjaan mereka menghujat, tapi kayak mereka udah meluangkan waktu buat bikin akun, Melihat, membaca, iya. komentarin, Membaca. dan bahkan tuh kadang Wow. anak-anak Anstrat aja tuh belum sempat melihat gitu, kayak mereka udah excited banget nungguin hal-hal yang baru gitu. Buka kartu. Waduh. Wah. Ini kayak bener-bener lirik lagunya Naif, Benci Untuk Mencinta. Wah, mulai lagi. Tahu apa yang terjadi. Mulai Tetap lagi. banget ini, tetap banget memang. Bisa ya kamu ya. Bisa. Tapi kita ngomongin tadi tentang di internal Anstrat nih ya. Sebenarnya secara mungkin dari Mas Ala sendiri deh. Kalau tadi mungkin dari Mbak Adil deh. Tantangan seperti apa sih yang dihadapi Anstrat secara internal gitu? Oke, kalau mungkin tantangan ya buat internal ya. Mungkin yang paling kerasa tuh gara-gara pandemi, gara-gara online, semuanya sudah online. Sedangkan kita nggak bisa ngasih feedback lah ke mereka. Masa kita mereka yang bekerja, istilahnya bekerja di Anstrat itu cuma bikin kajian dan lain-lain tanpa dia dapetin apa-apa. Ya minimal kita bisa nongkrong bareng lah, nambah temen itu minimal banget, nambah temen kita bisa ketemu terus nongkrong, ngopi-ngopi bareng, itu kan udah hal yang positif yang mereka dapatkan di suatu organisasi, itu udah suatu hal yang biasa. Tapi di di Anstrat itu yang fokusnya di kepenulisan dan lain-lain itu dibebankan pekerjaan kayak menulis dan lain-lain tanpa mereka bisa bonding dulu sebelumnya dengan kita satu internal full. Itu kalau aku nilainya ya itu suatu utang budiku sama teman-temanku yang ada di Anstrat, karena aku misalnya cuma nyuruh atau apalah tentang yang penting kajiannya jalan itu tanpa aku ngasih mereka apa-apa, mereka udah bergerak sendiri gitu. Jadi kayak mereka tuh udah tahu konsep dari Anstrat tuh bikin tulisan dan lain-lain, ya udah mereka gerak di situ. Jadi tanpa perlu kita bonding dulu, tanpa perlu kita rekatin itu internal, kita rekatinnya lewat kajiannya itu. Jadi bondingnya lewat mikir, ya kan? Sudah tahu nih pemikirannya apa, saling. Kita miss-nya di situ, di internalnya itu kurang aku kurang bisa nge-reach semuanya, kurang bisa memberikan mereka Secara personal. Secara personal, bener banget. Kayak iya itulah. Apalagi kalau offline bisa enak gitu kan, langsung gas samsi gitu. Aduh, itu nggak pulang sampai besok ntar. Pagi pulangnya aja. Stop langsung. Aku pengen denger nih mungkin dari Mbak Adil nih. Ini adalah pertanyaan lain mungkin gitu ya. Kalau dari banyaknya output yang diberikan oleh Anstrat tentang kajian-kajian dan banyaknya post di platform seperti Instagram gitu, pernah nggak sih kayak ngerasa deg-degan nih? Kayak mau ngepost ini gitu kayak, atau nggak dengan ada post ini pernah deg-degan nggak sih kayak ngepost ini nih aman nggak ya, kayak ada deg-degan gimana kayak gitu? Iya, jujur itu pasti selalu ya tiap mau kita rilis gitu kan, kayak kira-kira feedback orang-orang ke kita gimana, kira-kira apakah ini dapat disambut dengan baik sama orang-orang gitu. Kalau menurutku itu hal yang wajar ya, soalnya dalam Anstrat tuh dalam mengoutput tulisan itu kan kayak kita mencerminkan sikap BMKM gitu terhadap satu hal gitu. Jadi kayak lebih ke overthinking gitu aja sih. Overthinking. Kalau dari masalah mungkin kalau sebelum rilis nih, pasca rilis lah. Nanti mungkin yang takut sih mesti ada, overthinking mesti ada, sama kayak ada, mesti ada. Tapi sejauh ini mungkin yang dipikirin itu nggak sama kayak di ekspektasi. Jadi kayak misalnya ada yang mau ngonter pakai kajian ini, coba dicek kajian ini. Kalau misalnya narasimu tuh salah, kajianmu salah, coba dicek di sini. Dan dia tuh kayak nggak membawa suatu hal yang fakta itu. Dia ngebawa apa tapi dibuka nggak bisa atau apa gitu.
kadang-kadang serangan itu malah ngebawa mereka kayak mereka lah yang bodoh. Jadi kayak reverse gitu sendiri. Bumerang sendiri. Uno card reverse gitu. Reverse balik lagi ke dia. Jadi kayak ya udahlah kalau misalnya aku takutnya cuma apa ya, kalau misalnya serangnya ke teman-temanku sendiri kayak kan banyak nih jadi apa namanya? Udah siap panggung nih teman-temanku di Asrat, kayak misalnya ada buzzer dan lain-lain kayak ada nih buzzer yang udah lama bekerja di Asrat. Buzzer luar lah yang lama mau jadi Asrat tuh. Dan teman-temanku ada yang suka juga, hobi juga menanggapi mereka. Aku takut langsung gitu. Enggak takut langsung. Nah, takutnya komen. Yang itu yang paling takutin ya itu kalau misalnya mereka-mereka yang apa namanya suka ngemainin buzzer dan lain-lain itu takutnya diserang secara personal dan dia nggak ngomong ke aku atau apa, nggak ngeflorin ke dia atau apa, itu takutnya ya itulah overthinkingnya di situ, lebih ke sana ya. Kalau di overthinking tentang kajian yang bakal gimana, kalau misalnya kamu nggak bawa apa nah kajian tandingan untuk ngeritik Asrat, ya udah itu omong kosong lah gitu. Waduh. Memang kayaknya udah kebal ya kayaknya. Udah siap, udah hantam gitu langsung. Udah merata. Wis. Aduh. Hantam merata. Yoi. Seperti moto-moto pergerakan gitu. Hantam merata. Nah, coba Peggy silakan, mungkin ada pertanyaan terakhir. Mungkin balik lagi ke si Anstratnya itu. Nah, arah gerak Anstrat untuk setahun ke depan tuh apa? Mungkin dari Mas Alan. Arah gerak setahun ke depan mungkin ini apa ya, sesuai misi dari Mas Farhan dari awal apa namanya, dari awal konsep kabinet kayak gimana itu mungkin Mas Farhan tuh kayak pengen BMKM tuh nggak melulu ngurusin masalah-masalah politik nasional. Kalau tahun lalu kan emang disibukin sama Omnibus Law. Ini kan ya udah kayak udah capek di situ. Kita lupa bahwa di sekitar kita juga ada masalah-masalah sendiri. Kayak misalnya dari regional, mungkin dari Jogja mungkin banyak isu-isu yang dari tahun kemarin tuh nggak kepegang gara-gara kita sibuk di politik nasional. Nah, Farhan tuh pengennya di BMKM tahun ini, mungkin khususnya di Asrat yang apa namanya menjadi think tank dari kawan-kawan lain. Semua output tulisan itu dari Asrat, mungkin ya itu menjadi apa ya, suatu bentuk kepedulian dari Mas Farhan untuk mengawal isu-isu yang di sekitar kita. Kita membuka mata terhadap lingkungan di sekitar kita. Jadi arah gerak dari Asrat sendiri mungkin bakal kita nggak capek di politik nasional, tapi kita juga bisa capek di isu-isu yang regional. Kita capek dalam hal positif ya, capeknya. Tapi itu kita harus peduli sama apa namanya, sama lingkungan sekitar kita. Makanya itu apa namanya, Farhan apa namanya minta kita bentuk dirjen yang ngurusin masalah regional. Terus jadilah dirjen. Jadi dirjen regional baru itu mana berarti? Baru banget. Kayak bahas piungan itu kemarin. Bahas piungan tuh baru pertama kali prokernya. Keren sih, langsung konkret gitu. Mantap sih itu. Top banget. Kayaknya kita udah terlalu lama untuk bahas yang terlalu serius nih. Nah, itu. Nah, langsung aja ke yang agak santuy dikit. Agak santuy gitu ya kan. Kita bahas-bahas yang kuis-kuis santuy gitu. Nah, kuis-kuis. Ya, kita ada games. Nah, kita lebih tepatnya games. Apa itu? Games apa tuh? Udah siap belum nih? Ini games apa ini? Udah. Berat nggak ini? Waduh, semoga nggak berat. Semoga nggak berat. Aman ya? Aman sih kayaknya. Judul gamesnya mitos atau fakta? Yoi, mitos atau fakta. Sebenarnya pakai bahasa Inggris sih, cuma aku males pronounce-nya jadi. Waduh. Langsung aja ini, kita langsung mitos aja. atau fakta, ya. Langsung aja nih. Yoi, langsung. Pertanyaan. Nanti aku bakal lontarin pertanyaan dan kalian bisa mikir dulu mitos atau fakta. Nanti aku hitung 3 2 1 kalian baru jawab. Oke? Siap. Pertanyaan pertama, mitos atau fakta? Kementerian Asrat mayoritas isinya cowok. 3 2 1. Fakta banget. Waduh, fakta banget. Fakta pakai banget ya. Mungkin konkret. aku pengen denger dari Mbak Adel dulu deh. Kalau nggak salah anggotanya tuh 16 sampai yang tahun ini. 16. Oh, 15. 15. Terus ceweknya cuma 4 gitu loh. Yang di Jogja posisi aku doang. Terus kayak yang kalau kemarin ke piungan gitu aku doang sendiri yang cewek. Kemana-mana sendiri cewek. Jadi kayak gimana harus compete sama cowok-cowok ini gitu loh, kayak kasihan gitu sih, sebenarnya pengen gibah tapi nggak ada temennya. Kasihan banget aku. Waduh, gimana tuh masalah klarifikasinya gitu? Kenapa sih Dilka? Iya, itu penting kan ekosistemnya kan. Iya. Karena di Astra itu bias gender.
Nah, kita nggak peduli itu cowok apa cewek, yang penting di piungan gas. Yang penting kamu bonceng siapa aja gas. Kalau ada apa-apa ya udah, ya kita nggak peduli itu mau gender apa. Tapi lama-lama juga pengaruh juga sih kayak kalau cowok di chat cowok kan kayak misalnya aku ada staff nih, dia kalau yang ngechat aku atau Hafik itu bakalan lama balasnya. Kalau misalnya aku nyuruh Cinda itu sekretarisku, nyuruh ngechat dia itu cepat balasnya. Itu kan itu kamu kenapa, ada masalah apa sama aku sama Hafik? Kalau dia ngechat cewek langsung balas cepet gitu, apa tenggelam apa gimana nggak tahu. Makanya itu mungkin lama-lama juga jadi apa ya, kritikan buat aku biar nggak semuanya cowok lah. Mencari staff-staff lain, menyeimbangkan, mencari teman untukku. Waduh, mungkin boleh tuh ya dia. Mungkin bisa dimasukin kritiknya. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Mitos atau fakta? Menteri Anstrat selalu bucin. 3, 2, 1. Fakta. Mitos. Waduh, Mitos. Tar dulu. Mungkin Mbak Adel kayak tendensinya gimana nih Mbak Adel? Aduh, gimana ya? Coba jelaskan. Udah pengalaman gitu ya dari menteri tahun kemarin yang begitu, tambah menteri yang sekarang begini gitu Coba, kan. Emang lebih parah gitu. Gimana nih gitu. Mbak? Jelasin secara spill dikit gitu. Nggak Tipis sebel lah. kalau menteri kemarin gitu, kalau misalnya nih lagi patah hati gitu, pasti jobnya juga kena, kementerian juga kena gitu. Gimana tuh Mbak? Misalnya nih ada reels kajian nih deket-deket gitu, tapi ternyata menterinya baru patah hati nih gitu, pasti mempengaruhi. Iya, zamannya Mail gitu. Waduh. Mempengaruhi mood gitu. Terus nanti waktu ini orangnya nggak datang meet gitu, terus ditanyain ini kenapa orangnya kok nggak datang gitu. Terus womennya biasanya jawab biasalah masalah hati gitu kan. Waduh. Terus kalau yang tahun ini ya gitu sih, ya sama sih bucinnya, cuma frekuensinya tuh lebih rendah daripada yang tahun kemarin. Lebih bagus berarti ya. Iya. Iya. Tapi tetap bucin berarti. Bucin. Tapi mitos. Nah, coba Mitos klarifikasinya kenapa masalah. tuh? Cuma itu yang manusiawi kok. Oh iya manusiawi. Cuma kamu berarti kenapa nggak bucin? Nggak manusia berarti ya. Wah. Jadi kalau misalnya aku mau mengkonfirmasi, mau mengklarifikasi masalah fakta yang Anda anggap benar itu tentang Menteri Asal selalu bucin, mungkin bakal terpatahkan sama statementku ini. Karena ya buktinya mana? Nggak ada bro, aku bucin di mana? Nggak ada. Instagramku nggak ada bucin-bucinan, nggak ada apa. Waduh. Soalnya baru putus. Oh, jangan. itu buat spill langsung complete spill gitu ya. Kena baru- deh. Ya, berarti statement Anda udah tidak valid lagi kan berarti kalau misalnya terpatahkan sama fakta di lapangan tuh. Mungkin Anda bisa tarik statementnya tadi, mengklarifikasi kepada khalayak umum untuk Tapi masalah ini tuh apa ya, kayak apa ya, frekuensi apa ya, proporsi bucin sama kerjanya tuh lebih banyak kerjanya sih, jadi kayak dia tuh tetap bertanggung jawab gitu. Makanya dia tuh masih aman gitu, makanya tuh dia tuh tidak terpengaruhi oleh hal-hal lain gitu. sih, tapi ya aku cuma ngorbanin akademik sih. Wah. Nggak nambah itu akademik loss. Siap. Kayak lagunya Denny Caknan los. Wah iya bener sih itu. Cocok sih itu lagunya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Oh, ini masih ada sangkut pautnya dengan materi kita tadi. Mitos atau fakta? Serangan buzzer bikin overthinking. 3, 2, 1. Fakta. Mitos. Wah. Waduh. Lagi. Kok nggak klop? Gimana nih? Coba Mas Alan dulu deh. Tadi kita udah Mbak Adel nih. Dua nih. Serangan buzzer bikin overthinking. Mungkin tadi udah aku ngomongin juga dari awal kayak ya udah serangan buzzer, ya udah kamu nggak bawa apa-apa. Kamu di sini cuma buzzer. Dan bukan kamu tuh nggak kelihatan berpendidikan gitu loh. Kalau misalnya yang nyerang cuma menghina, kajianmu sampah, ya mana sampahnya di mana? Nggak ada. Jadi dia itu udah bukan waktunya buat overthinking karena yang ngurusin lainnya juga masih banyak. Ngapain ngurusin buzzer seperti itu. Jadi aku nggak pernah ngerasa overthinking sama serangan buzzer, tapi lebih ke ya udahlah paling nggak mengkondisikan anak-anakku lah di Astra. Ya udah nggak usah digagas gini, udah biar orang lain aja gagas gitu. Oh, Mbak Adel gimana Mbak Adel? Sebenarnya overthinkingnya bukan yang berlarut gitu sih, cuma kadang ini aman nggak ya kajiannya, kayak lebih ke penerimaan masyarakat terhadap kajian kita aja sih kalau aku, bukan kayak yang
sampai menyerang ranah pribadi gitu enggak gitu, tapi pasti kepikiran gitu. Pasti kepikiran. Pasti kepikiran gitu, dong. kayak. Terus mungkin aku Maggie, ke pertanyaan silakan, selanjutnya Maggie. ya kali ya. Mitos atau faktanya. Ini mungkin lebih ke Mbak Adel sih sebenarnya. Banyak yang bilang Menteri Anstrat sekarang itu ganteng. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Fakta. Mitos. Wow, kamu Langsung enggak pernah Wah. sama aku Del. Wah. Gimana silahkan Mbak Adia. Coba klarifikasi aja Mbak Kalau Adia. ganteng enggaknya orang itu kan ke apa ya? Ke pendapat pribadi kan. Nah, aku udah tahu jelek-jeleknya Mas Ala gitu. Dia udah jatuhnya udah enggak gitu. Tapi dulu aku pernah dapat DM gitu. Aku lagi update gitu kan bareng anak-anak Ansrat gitu. Terus tiba-tiba nih ada nih satu cewek gitu, followersku. Del, Menteri Ansrat sekarang ganteng ya? Wih. Minta dikenalin katanya. Waduh. Gimana tuh masalah mendengar komentar seperti itu masalah? Saya tidak heran sih sebenarnya. Waduh. Sombong banget. Bedanya langsung naik. Waduh. Puncak Masalah pede. ganteng Puncak ganteng pede. itu, Mae lebih ganteng, lebih putih dan lain-lain. Tapi dia ada satu bodyguard yang itu. Oh, enggak usah spill. Ya itulah. Jadi sedangkan aku kan ya udah lost gitu, mau ngapain, mau ngomelin apa, ngomelin gigiku, mau apa bebas, nggak ada yang ikut mencampuri urusan tentang kayak gituan. Ya udahlah, anggapnya ganteng ya udah, aku anak Yaudah. mamaku. Coba deh kalau menurut hostnya, Wah. sebagai cowok nih, Waduh. masalah ganteng enggak gitu. Jujur aku tidak pandai menilai karena kita baru ketemu hari ini. Iya, Nah, bener. justru kan kalau baru ketemu hari ini kan nggak ada Wow, ya. asumsi pribadi gitu. Waduh. Gini. Kan karena first impression itu memang sebenarnya penting. Cuma dalam first impression itu kita juga belum bisa untuk menilai orangnya itu seperti apa sebelum kita itu tahu. Iya. Oh, iya. Sebelum-sebelumnya itu sifat aslinya. Betul. Kalau misalnya kita ngomongin ganteng sama cantik, nggak relate kalau misalnya kita tanya ke cowok. Mungkin Mbak Adel aja biar. Nah. Gimana dari hostnya Mbak Adel ini cantik apa? Lah, Enggak. balik lagi dong kan. Skip. Pertanyaan selanjutnya. Kita dari pertanyaan selanjutnya saja. Langsung ke pertanyaan selanjutnya. Menyakiti perasaan. Nah, karena tadi udah agak ke Mbak Adel, sekarang agak ke masalah. Nah, Mbak Adel itu slow respon, mitos atau fakta? 3, 2, 1. Fakta. Wah. Mbak Aden? Fakta kalau masalah kerjaan. Wah. Kalau masalah nggak penting. Dari validasi. Kalau Gimana misalnya tuh? nih masalah nggak penting gitu, misalnya temanku cuma ngecat stiker gitu, ya udah aku balas stiker. Kalau ya gitu aja kayak ya udah seneng gitu loh kalau misalnya ngobrolnya hal yang nggak penting gitu. Kalau kerjaan kan kayak pasti aduh tanggung jawab lagi, pusing lagi gitu kan kayak ya akan dibalas cuma pada waktunya gitu. Kalau mood. Kalau mood. Kalau mood waktunya kalau mood. Iya, kalau mood tapi nggak tahu kapan dibalas yang penting. Nah, susah. Nah, balik lagi. Kalau menurut Mbak Adel nih, Mas Ala itu suka nyuruh-nyuruh nggak sih? Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Mitos. Wih. Nah, ini baru klop nih. Akhirnya menemukan. Dibaik-baikin dulu. Oh iya benar. Aduh. Kenapa kok nggak suka nyuruh? Iya, kenapa? Seharusnya kan Kenapa Sebenarnya tuh ini ya kalau masalah nyuruh-nyuruh gitu kan pasti kan masih dalam proporsi yang stabil gitu. Makanya nyuruhnya masih wajar gitu. Masih ini sih kayak masalah tuh orangnya tuh nggak riwah gitu loh. Jadi kalau misalnya dia maunya gini ya udah dia bilang gini, nggak usah yang kayak pakai koreksi atau apa gitu. Dan dia tuh orangnya tuh kayak ya udah langsung itu the point aja gitu loh. Drop to the point lah. The point gitu kayak ya point. udah gitu. Terus kayak nggak rewel juga sih. Kayak Ya rewel. iya gitu kalau misalnya dia di internal kurang ini gitu. Terus ya udah besok langsung rapat apa gimana gitu. Gitu sih. Oke, siap. langsung mencari penyelesaian ya kok misalnya. Iya. Oke. Kita Tapi next emang pertanyaan. enggak, Mau bentar dong, dulu. mau. Tapi emang kalau masalahnya emang nggak suka nyuruh-nyuruh atau gimana? Mungkin aku nyuruh-nyuruh ke orang yang tepat sih. Lebih ke orang yang tepat kayak misalnya Hafik temanku klub lah, temanku. Ya udah kalau misalnya ada orang nih, ada temanku di Ansrat yang hilang nih kayak kamu dapat bagian ini buat nulis, tapi sampai deadline itu nggak dikirim sama dia. Ya udah aku tetap nyuruh Hafik.
tetap nyuruh wakil menteri eksternal itu. Ya udah kita garap bareng berdua dan lain-lain. Lo menyuruh ke dia. Beda pendapat kalau misalnya yang di sini adalah Hafik. Nanti dia bakal marah-marah. Bukan mitos lagi. Langsung fakta gitu ya. Kalau masalah ke Mas Hafik tuh memperbudak sih. Waduh. Iya, itu lihat di bio Instagramnya gitu. Sampai ada di bionya Mas Hafik itu ajudannya @muhammad_ala. Sumpah itu beneran. Di bio Instagram. Waduh. Bukan perbudak Mbak Adel, tapi aku sama dia udah klop. Jadi ya udahlah, kerjaanmu, kecuali bucin. Saling bekerja bareng ya berarti. Tahu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Oke, apa itu? Oke, ini mitos atau fakta? Amstrad kerjanya sepaneng. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Fakta. Wah. Ini klop lagi nih gimana nih? Coba masalah deh. Mungkin sepaneng ya. Kalau ngomongin sepaneng mungkin itu urusannya Mbak Adel sebenarnya. Yang bikin itu nggak sepaneng itu sebenarnya urusannya Mbak Adel karena dia wakil dari internal. Yang ngurusin masalah perbandingan di internal. Ngurusin masalah games di rapat-rapat, ngurusin masalah upgrading dan lain-lain. Pokoknya yang fun lah kalau di internal. Nah Mbak Adel ini mungkin gimana dah? Di rapat tuh mukanya jutek yang pertama, jarang on cam yang kedua. Waduh. Terus ngomongnya seadanya. Ini itu yang aku betul-betul sosok orang-orang yang pakai titik gitu ya. Nah itu aku ngomongnya. Jadi Apa? agak ada sepaneng gara-gara itu. Sebenarnya masalah sepaneng atau enggaknya itu tergantung pembawaan orang-orangnya gitu ya. Jadi kalau di Astra tuh nggak semuanya tuh orang-orangnya tuh kayak yang wah seneng yang hura-hura doang atau apa gitu. Kalau yang di Astra tuh ada kayak anaknya yang bener-bener ya udah aku datang aku bikin kajian gitu loh. Kadang tuh ada yang kayak gitu. Jadi gimana caranya kita tuh bisa mengcombine anak-anak itu. Nah kalau misalnya masalah sepaneng atau enggak ya kan pasti kan ya kita gimana caranya kita berpikir, kita menulis kajian gitu kan pasti ada sepanengnya ya, soalnya beban kan di pikiran gitu. Cuma gimana caranya kita ngebantu satu sama lain dan mewujudkan satu environment kerja yang mendukung gitu loh di Amstrad yang menyenangkan. Oke, mantap banget. Langsung aja ya Langsung. ke pertanyaan terakhir aja deh. Pertanyaan terakhir di games mitos atau fakta. Yoi. Mungkin Maggie silakan. Oke, pertanyaan terakhirnya itu mitos atau fakta? Amstrad itu kementerian paling sibuk di BMKM. Mitos atau fakta? 3, 2, 1. Mitos. Mitos. Klop lagi nih. Coba. Berarti Amstrad itu santai, lebih terkesan santai atau gimana? Mungkin bukan santai sih, tapi kementerian lain juga sibuk. Jadi bukan paling sibuk, tapi semuanya sibuk. Iya sih. Nangkepnya seperti itu. Mbak Adel gimana Mbak Adel? Kalau dari aku tuh di Amstrad tuh kayak masih bisa seneng-seneng sih, kayak ya masih tuh ya slow-slow aja sih, ya kan. Kalau misalnya kecuali orang-orang yang kayak anak-anak dari Saintek gitu, biasanya tuh kayak mereka tuh mau aduh mbak ini laprak nih besok kuliah gitu. Mereka kayak cenderung yang aduh sibuk gara-gara ya mungkin beban akademik sama beban di Amstrad gitu. Kalau yang di Sosuma kayak menterinya 15 SKS akademik dikesampingkan itu ya masih bisa, jadi slow lah itu kan ya. Waduh, sampai ngambil 15 SKS doang nih Mas. Agak dikesampingkan ya akademiknya. Keteteran. Dan itu masih keteteran gitu. Masih ya nggak apa, yang penting sudah diusahakan untuk diseimbangkan. Insya Allah November lulus lah. Amin. Loh, November lulus. November kapan? Besok. Masa? Lihat aja. Amin aja deh. Amin. Nah, terakhir untuk kita ada 2 pertanyaan. Mungkin ini pertanyaan pertama bakal Ini bukan games lagi. Bukan games lagi, Iya. tapi bakal lebih cenderung ke opini. Ini mungkin lebih cocok untuk dijawab sama Mbak Adel. Pertanyaan pertama nih. Enakan waktu zamannya Mas Mail atau Mas Ala? Aduh. Del. Silahkan. Duh ini diancam nih kalian seperti ya. Aku diancam nih sama Menteri Amstrad gitu. Kalau enaknya itu jujur lebih enakan zamannya Mas Ala sih. Nah. Mungkin baru awal-awal sih, baru awal-awal. Tigers Bro. Aman. Siap. Memang udah di briefing tadi. Udah di briefing ya. Ada gratifikasi tadi. Tapi jujur kalau sama Mas Ala kan pembawaannya fun, menyenangkan, suka bercanda. Jadi kayak kerja tuh kayak ya seperti arisan lah. Arisan kan deg-degan, dapat apa enggak? Wah,
Bener sih itu kadang-kadang. Tapi di satu menteri dan menteri yang lainnya kan ada yang kelebihan kekurangannya gitu. Tapi ya masalah enak sih overall kalau diajak bercanda juga nyambung, terus ke anak-anak yang Diajak baik serius nyambung nggak gitu. tapi? Diajak serius nyambung nggak? Serius. Iya. Aku diajak serius. Waduh. Bukan yang ke sana bapak. Gimana? Iya. Maksudnya itu masalah tuh bisa diajak ngomong serius, ada Oh iya bercanda. betul. Oh, iya. Ngomongin isu. Ngomongin isu. Yuk langsung ke pertanyaan yang kedua, terakhir nih. Yang kedua, terakhir. Gimana Begi? Mungkin dari masalah sama Mbak Adel mungkin ya. Apa sih yang bikin betah di Unstrad? Mungkin dari masalah environment-nya mungkin, staff-staffnya. Yang betah di Unstrad. Mungkin apa ya, tanggung jawabnya sih yang bakal bikin betah. Wow. Gimana nih? Tanggung jawabnya itu kayak normatif sekali ya bro. Itu kita mau pergi juga nggak bisa, mau ngelepasin juga nggak bisa, tapi ya udah dipetah-petahin aja karena yang dari awal udah udah tahu konsep anak-anaknya itu yang bakal di internal Unstrad itu orang-orang yang saling kenal, kayak misalnya dirjen ini tak bebanin buat cari staff dan biar dia bisa bekerja enak gitu, biar minimal awal-awal kabinet tuh udah bisa saling ngomong lah antara dirjen sama staff tuh udah teman gitu loh, biar jadi satu nanti delegasinya pakai dirjen buat buat gocek-gocekin di rapat atau apa, kayak misalnya ngerosting salah satu dari dari staffnya dia atau gimana, itu kan udah mulai ya tercipta ekosistem yang enak gitu loh, dan bisa santai dan lain-lain itu caranya kayak gitu yang bikin betah. Mungkin caraku sendiri sih seperti itu. Tapi kan itu sebenarnya cari staff dan lain itu sebenarnya tanggung jawab dulu. Tapi tetap tak beban ke dirjen biar enak lah kerja ya kalau misalnya. Mbak Adel gimana sebagai wakil menteri internal? Kalau dari aku yang bikin betah di Unstrad itu mungkin kayak kita bisa belajar gitu satu sama lain sama orang-orang gitu. Terus habis itu kayak aku orangnya tuh harus yang butuh lingkup yang lebih besar gitu loh buat kenal orang-orang gitu. Terus kayak teman-temannya di Unstrad tuh juga enak gitu. Terus habis itu karena menambah kerjaan juga, soalnya jujur di Eva jarang ada tugas gitu, jadi aku kayak mencari tugas gitu. Jarang kuliah. Oh iya, kuliah aja, Oh, iya. jalan. Oke. Wah berarti jangan ada dosen Eva berarti ya. Nanti kalau ketahuan, ditambahin dong. Waduh. Oke, bagaimana Anda menyimpulkan itu, Megi? Wah. Lanjut. Kita kayaknya mungkin udah agak di penghujung podcast ini, jadi mungkin sekiranya ada closing statement gitu, mungkin dari Mas Ala atau dari Mbak Adel, kira-kira apa yang mau ingin disampaikan untuk Unstrad ke depannya, atau teman-teman gitu. Iya, teman-teman atau mungkin juga staff-staff untuk BMKM di 2022, 2023 dan selanjutnya. Gimana nih yang mungkin akan masuk Unstrad? Gimana Mas? Aku dulu. Masalah boleh. Oke. Mungkin closing statement ya. Kita perlu ngomongin sejarah sih. Sejarah. Kalau misalnya pergerakan itu sejarahnya berupa cerita, berupa kayak kejadian memanggil. Bakal nanti 10 tahun lagi bakal ada generasi selanjutnya yang bakal tahu, ada kejadian memanggil tahun ini, berupa cerita. Tapi kalau di Unstrad, di kajian itu kita ngomongin sejarah, kita ada bukti realnya, yaitu tulisan. Itu mungkin yang bakal jadi penulisannya itu. Tulisnya itu yang bakal jadi sejarah buat masa depan besok. Jadi untuk tulisan, untuk kajian itu jangan sampai kita benar-benar lepasin satu part yang itu penting. Jadi itu bukan buat masa sekarang, tapi itu lebih ke berguna juga buat besok, buat buat bidang pergerakan juga bisa, bidang apalagi bidang sosial, ekonomi, kebijakan itu juga bisa. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk Unstrad, mungkin tujuannya bukan buat bikin kajian dan selesai, bikin kajian selesai, tapi itu bisa jadi arsip masa depanmu, bahwa besok aku pernah nulis ini, ada tulisannya di IG BMKM, kebanggaan atau tersendiri, ada kebanggaan sendiri, ada tulisanmu di situ, kamu menjadi editor atau tim kajian, itu bakal ada sampai besok. BMKM UGM 2040 2050 mesti ada besok gitu.
Oke, dari Mbak Adel mungkin ada closing statement? Ada. Kalau dari aku pesan aja sih buat teman-teman, sebenarnya nggak selamanya Asrat itu adalah kementerian yang sangat semaneng, yang sangat puyeng, meskipun itu ada benernya juga, cuma kayak apa ya, kita di sini juga bersenang-senang sama dengan kementerian yang lain juga gitu. Terus mau pesan juga kepada teman-teman, jangan lupa kalau misalnya BMKM nih ngepost nih ada tulisan dari Asrat, kasih itu love, like, komen gitu, share gitu. Jangan lupa dibaca juga. Yang penting tuh literasinya. Nah, Ya, Ya. betul. Cuman asal like tapi nggak dibaca kan ya sayang sih. Betul. pengaruhnya dari kaji. Benar. Nah, Mungkin- karena udah iya. pada closing statement Closing ya. statement. Nah, kita berarti udah ada di penghujung Ujung acara dan Ujung podcast, Megi. ya, acara Oke. podcast kan. Siap. Oke, siap Megi. Oke, mungkin aku mau ngucapin terima kasih dulu sama Mbak Adel sama Mas Ala yang Betul banget. mau Banget. datang di podcast hari ini. Terima kasih juga atas pemaparan Yang tentang menarik. Amstrad lah. Pokoknya Sangat ada menarik. yang baru Top. sekali. Top. Mungkin dari aku ada closing statement terakhir. Nah, biasanya karena ini adalah program kerja Kementerian PSDM, jadi kita identik banget dengan pantun. Pantun. Iya kan? Pantun asyik gitu. Pantun asyik. Pantun asyik. Kasih tahu, langsung please. aja ya, kita langsung Kasih aja tahu. ya untuk menutup podcast hari ini. Mm. Bikin podcast bareng Mbak Adel dan Mas Ala. Cakep. Oke. Apa tuh? Sampai jumpa di Kementalk selanjutnya. Cakep. Oke, dadah.